Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan metode program parenting menurut para ahli. Pengertian program parenting. Program pendidikan keorangtuaan atau program parenting termasuk ke dalam pendidikan orang dewasa, yang dimana pendidikan orang dewasa menurut Sujana yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan profesi yang telah dimiliki, memperoleh cara-cara baru, serta mengubah sikap dan perilaku orang dewasa. Program parenting adalah pendidikan yang diberikan kepada anggota keluarga, khususnya bagi orang tua yang memiliki kemampuan untuk mendidik dan merawat anak, untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara dan masa yang akan datang. Parenting menurut para ahli. Menurut Baumrin, pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Bentuk pola asuh Baumrin ada 3 macam, yaitu pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, yang ketiga pola asuh permisif. Pola asuh
otoriter. Menurut Baumrind, pada perilaku otoritarian, orang tua mempunyai ciri-ciri, yaitu suka memaksakan anak-anaknya untuk patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan orang tua, berusaha membentuk tingkah laku, sikap, serta cenderung mengekang keinginan anak, tidak mendorong anak untuk mandiri. Hak anak sangat dibatasi, tetapi dituntut untuk mempunyai tanggung jawab sebagaimana halnya orang dewasa. Pola asuh demokratis atau otoritatif. Ciri-ciri dari pola asuh demokratis adalah yang pertama, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diberikan secara seimbang. Kedua, saling melengkapi satu sama lain. Orang tua yang menerima dan melibatkan anak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan pengambilan keputusan keluarga. Yang ketiga, memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan anak-anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai usia dan kemampuan mereka, tetapi mereka tetap memberi kehangatan dan komunikasi dua arah. Pola asuh permisif. Ciri-cirinya adalah yang pertama, orang tua memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin. Yang kedua, anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa dan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri. Yang keempat, orang tua tidak banyak mengatur dan mengontrol, sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk mengatur diri sendiri dan kewenangan untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah menurut Hauser. Model yang dikenalkan oleh Hauser ini bersifat interaktif antara orang tua dan anak. Menurut Papalia dan Old, terdapat hubungan yang ambivalen antara anak dan orang tua. Dalam arti, anak memiliki perasaan yang campur aduk, seperti halnya orang tua, yaitu kebimbangan antara menginginkan mandiri atau tetap bergantung pada dirinya. Pola asuh menurut Hauser ada 3 macam. Yang pertama, pola asuh yang bersifat mendorong dan menghambat. Yang kedua, pola asuh yang bersifat mendorong. Yang ketiga, pola asuh yang bersifat menghambat. Pola asuh yang bersifat mendorong dan menghambat. Pola asuh ini hampir sama dengan jenis pola asuh yang bersifat otoritatif yang dikemukakan oleh Baumrind, yakni pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dalam berinteraksi dengan anak bersifat mendorong dan juga bersifat menghambat. Pola asuh yang bersifat mendorong dan menghambat ini mengandung kognitif dan afektif. Pola asuh yang bersifat mendorong. Pola asuh yang bersifat mendorong mempunyai makna adanya dorongan terhadap anggota keluarga untuk mengekspresikan pikiran-pikiran dan persepsi-persepsi mereka. Pengasuhan yang bersifat mendorong kognisi meliputi memfokuskan pada pemecahan masalah, mengikut sertakan dalam bereksplorasi tentang masalah-masalah keluarga, dan menjelaskan sudut pandang individu pada anggota keluarga yang lain. Pola asuh yang mendorong secara afektif adanya ekspresi empati dan penerimaan dari anggota keluarga lain. Pola asuh yang bersifat menghambat. Pola asuh jenis ini menandakan adanya hambatan yang dilakukan orang tua. Adapun menghambat bersifat kognitif meliputi mengalihkan anggota keluarga dari masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak memberi atau menyembunyikan informasi pada anak, dan mengabaikan anggota keluarga dari masalah-masalah keluarga. Sedangkan menghambat secara afektif meliputi penilaian yang berlebihan terhadap anggota keluarga dan pandangan-pandangan mereka. Tujuan program parenting. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan nilai-nilainya sebagai hamba Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.